Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Almakanafi, NIM 2022511180. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kode saya tentang koneksi klien dan server menggunakan TCP dan keamanan SSL atau TLS. Berikut adalah kode server saya, di mana di baris pertama, di blok pertama, saya menginisiasikan dulu dengan mengimport soket, SSL, dan threading. Di blok kedua, saya melakukan konfigurasi jaringan dan inisiasi konfigurasi SSL dengan menyertakan file server cert dan server.key. Untuk hostnya localhost dan portnya 12345. Untuk blok selanjutnya, saya menginisiasikan list pengguna untuk autentikasi dengan user 1 passwordnya 1 password 1 dan user 2 dengan password 2. Untuk blok selanjutnya, saya membuat fungsi untuk menghandle klien secara individu di thread yang berbeda. Untuk yang pertama, saya menginisiasikan fungsi handle client dengan parameter constraint yang parameter ini bertujuan untuk membuka koneksi soket di server. Di blok handle client saya ada dua subblok. Yang pertama blok try dan yang kedua adalah blok finally. Untuk blok try, di blok pertama saya mengirimkan pesan ke klien berupa pesan welcome dan mempersilahkan untuk login, dan yang baris kedua dan ketiga adalah variabel yang menerima username dan password dari klien. Untuk blok selanjutnya adalah autentikasi login user. Autentikasi ini dilakukan dengan cara menggunakan username dan password yang sudah dikirimkan dari klien tadi untuk memverifikasi apakah username dan passwordnya ada di user credential saya yang sudah saya inisiasikan tadi. Untuk selanjutnya, jika ada di dalam list tersebut, saya mengirimkan pesan ke klien berupa pesan login sukses, dan jika gagal, jika tidak ada di list username dan passwordnya, maka saya mengirimkan pesan berupa authentication failed disconnecting. Lalu jika gagal, saya akan mengembalikan nilai kosong atau nilai tidak ada nilainya dari handle client dan menutup koneksinya. Di blok selanjutnya, untuk komunikasi setelah login berhasil adalah saya mengirimkan pesan untuk mengetikkan sesuatu di dalam server dari klien. Contohnya saya mengetikkan by di sini. Lalu di blok selanjutnya ada perulangan while true, dan saya menginisiasikan data atau pesan yang akan dikirimkan dari klien ke server. Nah, jika di blok selanjutnya adalah pengkondisian. Jika data tidak ada atau datanya berisi string berupa by, maka server saya akan mengirimkan pesan berupa goodbye, dan saya akan memberhentikan perulangan ini dan saya akan menutup koneksi soket saya. Jika tidak, maka saya akan mengembalikan pesan yang sudah dikirimkan dari klien ke server.
Untuk selanjutnya adalah fungsi start server. Fungsi ini untuk menjalankan server dengan SSL atau TLS. Di blok pertama saya membuka soket dengan kode seperti ini, socket.afinet, socket.sockstream. Socket.sockstream ini untuk menspesifikkan koneksi menggunakan TCP. Jika menggunakan UDP, maka sock_stream diganti dengan sock_dgram. Lalu untuk baris selanjutnya saya mengbind atau melakukan koneksi host dan portnya dari server saya. Lalu server saya melakukan listen selama 5 detik. Lalu saya melakukan printout berupa string yang server listening on host berapa dan port berapa. Lalu di blok selanjutnya saya membungkus koneksi soket saya dengan SSL atau TLS dari file yang sudah saya inisiasikan tadi, yaitu berupa file server sertifikat, dan server.key. Untuk pembungkusan bisa dilakukan seperti ini. Saya menginisiasikan konteksnya dulu dengan default konteks SSL, dan saya melakukan load konteks yang memasukkan sertifikat file dan kunci file. Lalu di blok selanjutnya adalah blok perulangan true yang melakukan perulangan untuk menerima koneksi dari klien, dan saya melakukan printout berupa connection from address ini from. Lalu selanjutnya saya membungkus koneksi dari klien saya menggunakan konteks yang sudah saya isikan dengan SSL tadi. Lalu selanjutnya di blok selanjutnya saya handle klien dengan thread yang terpisah. Berikut adalah kodenya. Lalu untuk menjalankan fungsi dari start server, saya menggunakan pengkondisian seperti ini. Dan ketika saya menjalankan file server.py di terminal, maka otomatis blok kode di sini akan dijalankan pertama kali. Selanjutnya adalah file client. Yang pertama saya import dulu untuk kebutuhan soket dan SSL-nya. Lalu blok kedua konfigurasi, yaitu localhost, port, sama server sertifikatnya untuk SSL-nya. Lalu di blok selanjutnya adalah start client yang berfungsi untuk melakukan koneksi ke server dengan SSL dari file server.crt. Untuk yang pertama, saya membungkus melakukan inisiasi konteks SSL saya terlebih dahulu dengan tujuan ke server, autentikasi ke server. Lalu saya melakukan load server sertifikatnya dari konteks yang sudah saya inisiasikan tadi. Untuk blok selanjutnya adalah membuat koneksi dari klien terlebih dahulu dengan socket.createConnection dengan host dan port sebagai sock. Dan selanjutnya saya melakukan koneksi dari klien ke server dengan kode seperti ini. Selanjutnya saya print out
string seperti ini. Lalu di blok selanjutnya menerima pesan awal dari server. Pesan awalnya adalah ini, welcome, please login. Selanjutnya untuk proses autentikasi dari klien dibutuhkan username dan password, dan selanjutnya akan dikirimkan ke server. Lalu jika sudah memasukkan username atau password, maka server akan merespon baik itu berhasil atau gagalnya untuk login, dan klien menerima pesan. Setelah menerima pesan, jika berhasil login, maka klien bisa memasukkan pesan bebas, dan jika pesannya adalah bye, maka proses koneksi dengan server selesai. Untuk demonstrasi koneksi klien dan server, pertama saya akan melakukan request SSL sertifikat dan server key menggunakan command OpenSSL seperti ini, dan saya akan menspesifikkan IP dengan localhost seperti ini. Kita langsung buka terminal. Lalu kita ketikkan open SSL request -x 509 no key RSA 2048 keyout. Nama filenya yaitu server key, server.key dash out. Nama file sertifikatnya server.crt. Lalu hari expirednya nodes slash untuk yang backslash ini dihapus saja karena saya pengen melakukan komen ini satu baris. Subjek spasi backslash cm 127.0.0.1 dash add text subjek add x subjek alt name. Sama dengan IP 127.0.0.1 DNS itu localhost, lalu enter.
Setelah selesai, maka akan ada dua file, yaitu server dan server key. Selanjutnya adalah demonstrasi dari koneksi klien ke server. Saya akan menambahkan terminal baru. Untuk terminal pertama saya akan menjalankan file server python server.py. Lalu selanjutnya saya akan menjalankan file client.py, python client.py. Lalu disuruh untuk memasukkan username dari list yang sudah saya inisiasikan tadi, yaitu user 1, dan passwordnya adalah password 1. Login sukses. Kita bisa memasukkan pesan sembarang, dan di sini ada type by atau disconnect. Jika kita mengetikkan by, maka klien akan melakukan disconnect koneksi ke server. Jika saya ketikkan hello, maka server akan merespon membalikan pesan yang saya kirimkan tadi. Jika saya mengetikkan by, maka server akan memutuskan koneksi dari klien kita. Sekian penjelasan koneksi klien ke server menggunakan TCP/IP dan keamanan SSL dan TLS. Terima kasih.